orang putu jana rasanya sulit ya. Pasti orang putu jana mau ngeliatnya yang bagus-bagus, nggak mau yang jelek-jelek. Kalau yang jelek-jelek amit-amit. Dan itu udah nggak netral, udah berpihak, ya kan? Itu udah menunjukkan rasa tidak suka terhadap kondisi yang tidak disenangi. Rata-rata seperti itu. Ya, sulit untuk mengaplikasikan. Karena dalam artian di sini melihat hanya melihat, mendengar hanya itu sebenarnya kualitas arahat. Melihat tanpa bikin aku salah atau aku salah sebenarnya. Kalau Anda bisa, bagus banget praktek, tapi bagi putu jana rasanya nggak mungkin. Pasti kondisi pikirannya akan berpihak, pasti. Ya kan, karena dibilang putu jana itu umat aku. Putu jana itu orang gila. Orang gila kenapa? Karena dia memproduksi karma buruk terus setiap saat. Apa karma buruknya? Ya dosa lah, loba lah, pokoknya nambahin kilesa. Nah, ketika dihadapkan untuk melihat hanya melihat, mendengar hanya mendengar, ya boleh saja secara slogan saja. Ya kalau menurut bukan bantai mengecilkan, ya. Hanya mengerti saja, ya, secara mengerti, secara teori mengerti, tapi secara praktek, ya Anda jangan berharap banyak. Anda hanya mengendalikan saja pada saat itu, ya, mengendalikan dengan pengertian benar. Ya, bisa dari sisi abhidhamma yang Anda bisa terapkan, ya, ketika dalam konteks itu, ya. Ketika Anda melihat, Anda harus ingat bahwa apapun yang saya terima ini adalah wipaka. Pengertian kama itu yang bikin setidaknya meredam, mengendalikan atau dengan yoniso manasikara. Nah, nanti Anda lihat lagi gejolak batin Anda. Lagi ngelihat yang enak-enak, lihat yang bagus-bagus, dengar yang enak-enak, Anda masih bisa bertahan. Ya ini wipaka bagus, bagus, bagus. Wipaka bagusnya berbuah oke, oke. Tapi begitu Anda lihat sampah di depan Anda, gimana reaksi batin Anda? Sampahnya bau lagi. Atau begitu ada orang yang muntah di depan Anda bisa nggak ini wipaka buruk saya? Berpikir seperti itu. Jangan-jangan Anda, aduh nih orang muntah bau lagi, Anda ikut mual. Wah, ya pada saat itu ya, ini bukan bukan bantuan ya. Orang muntah Anda ikut muntah gitu. Wah, itu artinya responnya tuh negatif. Wipaka buruk berbuah, lalu Anda jijik dengan kondisi itu, ya. Hmm. Anda nggak bisa melihat sebagai melihat, mendengar hanya mendengar gitu. Ya, terkondisi pada saat itu. Atau bisa saja ketika Anda latihan itu, misalnya ada yang ngomel, atau kritik Anda, jalannya kaku amat sih prakteknya. Misal aja kan, mungkin Anda awalnya sabar, berpaka buruk, sekali bisa tahan, dua kali begitu juga. Jangan so suci deh, misalnya. Biasa aja. Nah, itu kan udah mulai, ini orang ganggu amat ini. Begitu kita praktek begitu, ini orang ganggu, ini udah rasa tidak suka muncul, kondisinya tidak menyenangkan. Padahal kalau kita konsisten, wipaka buruk saya berdua, jadi semua nasib. Tapi seletukkan pikiran itu. Berarti Anda tidak berpikir hanya sekadar berpikir. Anda berpikir pada saat itu karena tidak suka dengan kondisi. Menilai. Hmm. Makanya aplikasi itu secara pemahaman, ya, mendengar hanya mendengar, melihat sebagai putu jana tidak. Paling hanya ya kendalikan, Bu.
kendalikan pun nggak setiap saat kita bisa mengendalikan dengan baik. Karena memang belum teruji. Makanya kenapa Buddha punya metode. Ketika kita belum mampu untuk merespon gejolak pikiran kita harus realistis. Kita harus berlatih dulu di tahapan tertentu untuk minimal mengalihkan ke objek yang baik. Ketika kita belum siap, kita akan babak belur. Makanya kita harus mempersiapkan diri itu dengan baik. Perkuat kapasitas kita di levelan tertentu sampai nanti kapasitas itu kita bisa bentuk untuk levelan yang lebih tinggi. Karena nggak akan mungkin saja orang berpikir bisa padahal nggak bernilai, kualitasnya nggak teruji, gitu ya. Jadi karena ketidaktahuan dia menganggap bisa dilakukan. Tadi case yang contoh aja yang kecil itu contoh yang Bante bikin sederhana yang Anda bisa mengerti. Tapi dalam proses berpikir, dalam proses kontak atau dalam proses interaksi dengan kondisi sekitar itu kompleks sekali. Nah, itu kan macam-macam fenomena dinamika yang terjadi, baik dari sisi internal ataupun eksternal. Respon kita akan berbeda. Itu tadi yang Bante contohkan dengan reaksi objek eksternal ya. Di internal kita itu juga bisa berpengaruh. Akan punya respon tersendiri ya. Nanti kasih contoh. Ya, Anda lagi oke. Yoniso manasikara full. Kuat. Tiba-tiba badan badan Anda di sini sakit sekali. Kenapa nih? Ini internal fisik Anda. Tapi rasa sakit itu muncul. Begitu Anda memperhatikan objek, pada saat itu Anda memperhatikan objek eksternal, tapi fenomena internal ini muncul, Anda nggak sadar. Oh, sakit amat. Langsung, aduh, sakit sekali. Bentuk begitu, itu bentuk penolakan. Rasa tidak sih. Kok sakit? Belum teruji secara internal. Karena terbiasa mengamati eksternal fenomenanya. Nah itu, ketika belum ada yoniso manasikara yang seimbang, yang komplit, ya kan? Bisa aja kan? Ya mungkin saja Anda lagi enak-enak semuanya, perut Anda nggak enak, blebek, 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 blebek. Aduh, gimana nih? Anda gelisah, dikeluarin bau, nggak dikeluarin sakit, ya kan gejolak dong, batin Anda dong, khawatir, gelisah, nggak tenang. Itu ketika reaksi itu Anda tidak meredamnya, ini akan terus menghasilkan gejolak itu sendiri. Makanya harus diputuskan. Ya, bagaimana keputusannya? Ya, macam-macam pada. Nah, semua fenomena, semua sensasi, baik eksternal ataupun internal, kita harus sikapinya dengan mengendalikan itu sendiri. Bagaimana meredam? Itulah fungsinya latihan. Ya, Anda harus bisa, kita harus bisa aware sampai ke sana. Inilah latihan. Kadang di kondisi tertentu kita bisa siap, di kondisi tertentu kita belum tentu siap. Karena kita belum punya pengalaman. Ketika kita punya pengalaman di kondisi tertentu, kita belum tentu punya pengalaman di kondisi yang lain. Makanya perlu yang tadi Bante katakan, repetition is necessary. Terus lagi, latih. Sampai kita jadi mahir dalam kondisi apa. Pentingnya itu pembentukan. Jadi ada satu poin yang harus kita bentuk dalam kondisi apapun, saya siap pada akhirnya.
konsistensi. Kayaknya latihan itu sangat sulit dan kita nggak akan bisa sempurna di tahapan, apalagi tahapan putu jana ya, hanya bisa terkendali saja by level. Oke.